Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Fira Farulia. Di sini saya selaku moderator kelompok 5 akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri Elsa Fira Farulia dan yang kedua Lailil Aziza, yang ketiga Nurholis. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pelaksanaan audit internal. Sebelum ke inti materi, saya akan menjelaskan tentang apa sih audit internal itu. Audit internal itu merupakan suatu kegiatan rutin yang dilakukan perusahaan dalam penilaian kinerja karyawan dan manajemen yang didasarkan pada proses bisnis dan SOP yang telah ditetapkan perusahaan. Proses audit internal ini itu biasanya memastikan setiap orang dalam perusahaan bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Internal audit biasanya dilakukan oleh pihak dalam maupun luar perusahaan yang telah berkompetensi dan ditunjuk oleh perusahaan untuk melaksanakan tugasnya tersebut. Berikut langkah-langkah proses pelaksanaan audit internal. Pelaksanaan audit internal itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua pelaksanaan audit dan pengujian informasi, dan yang ketiga penyampaian hasil audit, yang keempat tindak lanjut hasil audit. Pada perencanaan, saya akan menjelaskan tentang perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, auditor menetapkan sasaran yang akan direview. Jadi, auditor mempertimbangkan dulu resiko yang mungkin ini timbul dan sumber daya yang terlibat dalam proses audit tersebut. Kemudian, auditor bisa menentukan program audit yang paling sesuai dengan perusahaannya. Dan di situ auditor juga bisa memastikan persetujuan dari top manajemen untuk melakukan proses audit. Selanjutnya, pada pelaksanaan audit dan pengujian informasi akan dijelaskan oleh kawan saya Lailil Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Lailil Aziza akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh teman saya Elsa Fira Farulia. Pelaksanaan audit dan pengujian informasi. Dalam tahap pelaksanaannya, auditor menganalisis, mengumpulkan berbagai informasi, dan membuktikan kebenaran dari informasi yang diperoleh. Proses pengujian informasi harus diawasi oleh pihak yang menunjuk auditor agar penilaian objektif dan sasaran pemeriksaan dapat dipercaya. Penyampaian hasil audit. Pelaporan hasil-hasil pemeriksaan kepada pihak yang menunjuk auditor. Laporan harus bersifat objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat waktu. Pada laporan tersebut, auditor juga harus mencantumkan berbagai macam rekomendasi perkembangan yang mungkin dicapai. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nurholis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Nurholis. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Lailil Aziza, yang mana tindakan hasil auditor diharuskan untuk terus follow up untuk memastikan kalau rekomendasi dan koreksi yang telah dirumuskan bermanfaat bagi perusahaan. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga presentasi kami menjadi manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.